kita nih biasa 1 bulan saya bilang ada games, ada keterampilan, terus ada edukasi, ini macam-macam. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Yohana. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Ketemu saya kembali dengan Pastor Tina Agung Purnomo dalam acara Podium Podcast Holy Stadium. Saudara, kalau kita mempunyai hidup yang berdampak buat orang lain, maka kehidupan kita itu akan diperkaya. Ya. Jadi kita tidak hanya duduk manis di dalam gereja, tapi kita mempunyai satu kehidupan yang bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain. Nah, itulah hidup yang berdampak. Hari ini saya mau bincang-bincang dengan satu jemaat ya. Jemaat yang tidak hanya duduk di dalam gereja, tapi hidupnya mulai melakukan sesuatu buat sekelilingnya. Sehingga hidupnya itu bisa memberi nilai tambah kepada orang lain. Dan itu adalah yang disebut dengan pelayanan. Pelayanan yang Ibu Yohana ini lakukan adalah pelayanan rumah kasih. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang seperti apa sih rumah kasih itu dan bagaimana sampai Ibu Yohana ini bisa mempunyai hati melayani di rumah kasih. Karena tidak mudah untuk melayani di rumah kasih. Nanti kita dengarkan ada apa yang terjadi di rumah kasih. Seperti apa sih? Apakah itu pelayanannya yang enak, yang nyaman, yang tempatnya bagus gitu. Nah, kita nanti dengarkan sendiri. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Yohana. Ya, saya pengen ngerti Bu Yohana, bagaimana seorang ibu mempunyai suami yang mempunyai pekerjaan, mempunyai anak, tapi juga melayani, gitu loh. Apa yang ada di dalam hati Bu Yohana sampai mau merelakan waktunya untuk berbagi kepada yang lain. Dan mungkin boleh diceritakan juga rumah kasih itu seperti apa sih? Apa tempat yang enak, yang nyaman? Terus itu melayani seperti apa yang dikerjakan? Mari. Ya, mungkin mulai dari rumah kasih itu apa. Jadi ini pelayanan yang di bawah Jika Injil Kerajaan, divisi kami ini rumah kasih, departemennya misi, ya kan Bu. Tentu kalau dalam misi itu ya targetnya adalah menjangkau jiwa-jiwa. Dan kebetulan di rumah kasih ini yang dijangkau adalah kaum marginal. Jadi mereka yang terpinggirkan dari status ekonominya mungkin di bawah rata-rata, mungkin bahkan minus gitu. Yang kehidupan sosialnya juga nggak pernah dilirik, pendidikan juga kurang, ekonomi kurang, dan banyak hal lah yang kalau kita lihat mungkin mereka itu kaum yang di pinggiran gitu. Nah, awalnya saya bisa terjun itu karena ya sebetulnya nggak kepengin apa-apa sih Bu, cuma waktu itu saya jemput anak sekolah, saya dengar khotbah di Radio Rema gitu kan, kalau siang ada gitu, soal pelayanan anak-anak gitu. Diceritakan anak-anak itu nggak pernah makan daging gitu, jarang minum susu. Nah, saya tuh waktu itu tiba-tiba nangis gitu loh. Kok anak saya itu ya tiap hari makan daging, minum susu gitu. Bahkan nggak mau sayur, makannya daging, ikan, ayam, sapi, babi, udang, gitulah ya. Maksudnya cukup makan di situ. Makanan sehat lah ya. Tapi mereka anak-anak itu kok nggak pernah makan. Dan mereka makan daging itu malah mutah gitu. Jadi saya heran, ada ya kehidupan seperti itu. Jadi dari situ saya cari-cari, ini pelayanan seperti apa di gereja ini. Tadinya juga gini, saya sebagai jemaat cuma mikir, nggak kepengen melayani itu ya sebetulnya nggak ada keinginan, cuma di hati itu kayaknya gelitik terus gitu. Jadi akhirnya saya telepon ke sekretariat, pelayanan yang ini siapa yang saya kontak gitu. Jadi dikasih nomor kontaknya, terus dibilang udah Ibu datang aja, lihat langsung seperti apa kondisinya gitu. Jadi di situ saya lihat yang rumah kasih itu mengajar anak-anak yang
waktu itu kalau masih pagi ya pelayanannya. Jadi saya pikir anak saya sementara sekolah, oh ya saya masih ada waktu untuk terjun di bidang ini. Toh ini seperti ngajar anak-anak seperti biasa baca, tulis, berhitung. Ya saya bisa lah, wong saya juga ngajari anak-anak gitu kan. Jadi dari yang saya bisa aja, saya akhirnya memutuskan, oke, saya mau bantu untuk ngajar di rumah kasih. Ya. Itu dari awalnya seperti Loh, itu pagi hari? Pagi hari. Loh, terus anak-anak yang diajar? Anak-anak yang nggak sekolah, Bu, waktu itu. Nggak sekolah itu karena umurnya belum umur sekolah, atau mereka memang nggak bisa sekolah karena nggak ada dana? Waktu itu kan belum banyak model ngajar paket, PAUD segala macam itu. Jadi mereka itu nggak pernah mendapat pendidikan seperti itu. Jadi putus sekolah ada, yang belum sekolah juga ada. Nah, kalau sekarang ini kan kejar paket banyak di gereja kita juga. Dulu awalnya kejar paket ada kan, akhirnya jadi PKBM itu. Awalnya itu karena nggak ada seperti itu, jadi rumah pelayanan itu mengajar anak-anak untuk bisa dapat pendidikan yang layak. Awalnya seperti itu, dan tentu kita nggak terlepas dari tubuh jiwa roh ya, tetap ada tubuhnya kita kasih makan, mentalnya, jiwanya kita bina, rohnya pun juga iya. Makanan apa yang dikasihin ke anak-anak biasanya? Biasanya itu kita kasih snack, tapi ada rutin kita kasih nasi, makan nasi itu dengan lauk gitu yang cukup. Ya pokoknya ada gizinya lah gitu ya. Iya. Nah, terus suami enggak komplain pada waktu melayani itu kan. Berarti kan kaum marginal itu kan bukan tempat yang bersih, tempat yang ini. Suaminya nggak komplain? Karena gini Bu, jadi waktu awal saya mulai pelayanan itu kan saya tidak mengurangi waktu sebagai kegiatan saya di rumah kan. Suami saya kebetulan waktu itu masih sering keluar kota, jadi seminggu dia pergi Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dia pulang gitu. Jadi nanti besok lagi pergi begitu terus. Jadi saya tuh sering ditinggal di rumah gitu. Jadi sedangkan anak-anak sekolah. Anak-anak kan sekolah gitu. Nah, waktu pelayanan itu berubah jadi sore, saya tanya anak-anak saya, kamu sore mau kegiatan apa gitu. Kalau kamu mau les tak lesin gitu. Mau les apa? Les pelajaran, les nyanyi, les balet, les apa semua gitu saya tawarin. Kamu les, saya pelayanan gitu Bu. Jadi nanti selesai pelayanan saya jemput lagi anak-anak gitu. Jadi saya siasatinya begitu. Oke. Jadi berarti memang dimulai dari hati sing kasihan ya ngeliatin anak-anak gitu ya, dan disitulah terus muncul akhirnya, dan ada waktu ya dimana kita bisa melakukan itu dan tidak mengganggu rumah tangga. Nah terus hal seperti itu tuh banyak sekarang dilakukan oleh orang-orang ya, di bawah kolong jembatan, di tempat yang kumuh, di tempat pembuangan sampah. Nah kalau yang rumah kasih ini gimana? Kalau yang dulu ada seperti itu di bawah jembatan flyover yang Cakrawala itu gitu. Saya juga pelayanan di situ. Tapi kalau yang sekarang ini sudah lebih tertata gitu. Karena pemerintah kan juga melakukan revitalisasi kali, terus jembatan-jembatan itu kan harus bersih. Gelandangan-gelandangan juga mulai dirumahkan kan ke panti sosial gitu kan. Jadi yang lebih seperti itu udah jarang kalau saya yang sekarang ini di rumah kasih. Kita lebih banyak di kampung-kampung. Di kampung-kampung, daerah-daerah kumuh-kumuh gitu ya. Justru kadang kita tuh yang nyelip-nyelip yang sepertinya orang-orang boro ya, kalau orang kita bilang tuh orang boro itu buruh-buruh jadi itu ya. Boro yang dari luar kota itu misalnya dari Demak, Sayung atau apa, mereka kerjanya di Semarang. Nah mereka nggak punya tempat untuk tinggal ya, itu akhirnya emplek-emplek gitu, akhirnya jadi pemukiman. Nah itu kadang mereka nggak resmi kan, tapi tanahnya ada di situ dipakai sama mereka. Nah itu kita ke situ. Itu yang seperti di Karangsari itu kan nggak resmi tanahnya, tapi mereka banyak banget tuh
ratusan. Sekarang di ini situ. ada berapa? Sekarang Rumah kasih? kita ada 10 tempat tuh. 10 tempat. Iya. 10 tempat itu satu tempat itu jumlahnya kira-kira berapa? Rata-rata. Anak-anaknya. Anak-anak. Anak-anaknya itu rata-rata sekarang 20 30 sekitar segitu ya. Ada yang sampai 60 itu ada, Bu. Oh. Lihat-lihat ya, kalau itu kampungnya gede ya anaknya banyak gitu. Iya. Lah terus acaranya apa pada waktu anak-anak itu ketemu? Kita nih biasa 1 bulan saya bilang ada games, ada keterampilan, terus ada edukasi, ini macam-macam. Edukasinya ini bisa tentang karakter building, tentang pelajaran, tentang kebersihan, kesehatan, itu yang kita kerjakan gitu, Bu. Jadi terus berapa jumlah orangnya, berapa yang bantuin? Kebetulan ini di rumah kasih ini kemarin 2 staf saya, terus baru bulan ini nambah 1 staf, 3 staf. Gitu. 3 staf. Mereka bisa untuk ini apa? Maksudnya dengan anak yang jumlahnya banyak itu, mereka 2 orang atau 1 orang atau 3 orang ini bersama-sama. Gimana pelaksanaan? Enggak, kalau 1 hari ini mereka pisah. Jadi 1 hari ini ada 2 tempat yang aktif gitu. Jadi hari Selasa ini yang 1 di tempat A, 1 tempat B gitu. Yang baru 1 bulan join sama kita ini yang ngintil yang anaknya banyak dulu. Yang 40 anak ya udah kamu ikut yang sama A. Nanti besok yang B ikut tempat lain. Jadi yang anaknya banyak ini berdua-berdua gitu. Oh, oke. Iya, dulu rumah kasih ini kan sebelumnya itu rumah singgah, ya toh. Nah, pada waktu berganti pemimpin terus dan ganti nama rumah singgah, ini kan nggak mudah. Iya, betul. Nah, apa yang Yohana lakukan sehingga sampai hari ini tiba-tiba sudah muncul 10 rumah kasih? Kan mulainya dari 0 gitu loh. Dari rumah singgah terus akhirnya tidak ada, terus mulai lagi rumah kasih dan itu kan mulai dari 0. Nah, itu gimana caranya ngumpulkan? Kan ini nggak bisa apa ya, orang-orang yang sudah di rumah singgah itu untuk mereka beralih ke rumah kasih kan juga enggak bagus juga, kita sebagai apa ya, sesama pelayanan kan kita nggak bisa begitu. Nah, berarti kan ini memulai benar-benar dengan 0. Yeah. Nah, caranya gimana bisa sampai akhirnya mengumpulkan sampai bisa terbentuk 11 komunitas rumah kasih itu? Waktu perubahan itu, saya itu kan yang ada di JKI ini, saya ketemu dengan pemimpin yang lama rumah singgah itu. Jadi kita nih udah bicara baik-baik gitu. Yang anak-anak ini boleh ikut Bu Yohana karena sekolah di Terang Bangsa. Jadi yang sekolah di Terang Bangsa ini dialihkan ke saya semua gitu. Oh, oke. Jadi modalnya itu anak-anak Terang Bangsa itu. Tapi saya ini juga milihin karena saya cuma berdua sama Haral. Jadi gimana nih yang ditinggalin ratusan tapi anak-anak Terang Bangsa mayoritas. Jadi saya pilih-pilih yang sudah usia besar, sudah kenal Tuhan, saya kasih ke youth. Nah, yang kecil-kecil ini yang sudah kenal Tuhan saya masukkan ke Sabtu Ceria, dulu namanya apa saya lupa, masuk Sabtu Ceria. Iya, masuk Sabtu Jadi Ceria. saya bagiannya adalah yang memang masih belum kenal Tuhan gitu. Dari situ saya mulai pendekatan ke orang tua, ke aparat setempat. Tentu mereka itu minta izin dulu ya? Ya, saya karena perbaru kan Bu, yang lama mereka mungkin kenalnya kakak ini. Saya datang mungkin nggak kenal dengan saya karena saya kan wilayahnya beda dulu. Saya dulu handle-nya Kaliasin sama Bom Lama. Nah, kalau saya sampai ke Gasem, mereka kan nggak pernah dengar namanya Bu Yohana, nggak pernah lihat seperti apa. Jadi, Gasem. Di Gasem itu Gasem mana? Sareda, Walter Mongin Sidi. Saya orang Semarang nggak ngerti. Gasem. Ya, ngertinya sorsem. Di bawah pohon asem. Yaitu membentuk kepercayaan dulu dengan para orang tua dan aparat, juga kaum ulama di tempat itu pasti ya Bu. Yeah. Mereka pasti ya curiga, ini sama nggak sama yang dulu gitu kan. Jadi setahun 2 tahun tuh kita masih terus bina itu terus, meyakinkan mereka bahwa kami ini
nggak seperti yang dulu gitu. Iya. Kita ini walaupun sama kegiatannya kurang lebih, tapi kami ini beda gitu karena sudah beda gembalanya beda kan, kami nggak perlu menjelaskan itu kan, Bu. Cuma kita meyakinkan bahwa kami ini nggak seperti yang dulu dengan kakak-kakak yang lain. Jadi mulai membiasakan mereka kenal kita ya namanya. Jadi ya butuh nggak butuh kan kita ya mesti nyelondoi mereka gitu istilahnya kan, Bu. Jadi itu yang kita kerjakan dulu selama setahun. Saya pernah dengar gitu. Waktu itu Yohana katanya naik mobil pickup. Terus, nah itu apa sih terjadi? Coba ceritain. Kalau itu tuh kita itu ada moko gitu. Nah, kita kan selain ada edukasi, rekreasi, ada kegiatan sosial untuk membantu masyarakat setempat gitu. Selain di rumah kasih kan juga kita ini merangkul masyarakat di tempat itu juga ya, saya buatkan moko gitu. Jadi karena kesulitan mobil ya udah saya yang nyetirin aja nggak apa-apa, nanti kalian yang ini nurunin ya kita sambil jualan gitu. Jadi jualan apa itu mobil tokonya itu? Ada beras ya, sembako ya Bu. Sembako. Ada beras, minyak, gula, mie instan, telur. Baru itu aja Lah, sih gitu. itu memang salah satu strategi bagus ya. Jadi memang mungkin orang akan lebih percaya karena kan orang tadinya kan pasti ragu-ragu, ini kan menyerahkan anaknya, takut ada kristenisasi, takut nanti disusupi pengajarannya orang Kristen, apalah yang omongannya mereka. Nah, tak rasa itu strategi seperti itu bagus. Ya karena itu kan ibu-ibunya jadi semangat toh Bu. Walaupun harga miring mungkin 1.000, 2.000 tapi mereka tuh seneng karena kalau dibeli di warung pasti harganya jadi lebih mahal kan. Lebih gitu. mahal. Jadi berarti sembako terus murah. snack anak gitu. Ya, kita setiap kali ada snack anak. Jadi minimal hari itu dapat snack gitu kan orang tuanya. Jadi yang anak yang kecil-kecil pada ngantri ya kadang kita kasih pengertian yang belajar aja yang dapat snack, yang nggak belajar ya nggak dapat snack gitu. Maunya orang tua anak percil-percil melu kabeh gitu kan. Nah, itu dapat kan snack gitu. Ibunya kan ikut sekalian berarti. Ada beberapa tempat tuh ibunya yang selalu nganter anaknya ada Bu. Tapi pada beberapa tempat juga nggak selalu orang tuanya ada karena orang tuanya kerja. Lah, yang diajarkan anak-anak itu saya pengen ngerti. Itu karakter buildingnya itu apa? Tentang sifat-sifat, kelakuan yang baik itu apa? Ada buku pedomannya atau kita sudah ngelihat aja di firman? Enggak ada pedomannya Bu. Cuma kan kalau kita buka di firman itu semua kan Yesus itu mengajarkan hal-hal semua yang kebaikan itu kan. Karakter Kristus itu yang kita ajarkan. Kejujuran, tanggung jawab. Itu penting buat anak-anak kan. Mereka tinggal di lingkungan seperti itu tuh jujur aja susah gitu ya Bu. Untuk bertanggung jawab, membuang sampah aja, terus dalam berkata-kata mereka ngomongannya ya ibu paham kalau mereka di bawah seperti apa gitu kan. Ngomongan yang kadang di telinga itu kita kalau biasa anak-anak kita nggak boleh ngomong kotor kasar seperti itu, tapi kalau buat mereka di kampung itu biasa. Gitu. Jadi itu yang diajarkan gitu. Kelihatan lah nanti kalau mereka kumpul satu itu ya, misalnya kita adain event acara 17-an gitu, semua kumpul anak-anak, kita bisa lihat ini anak lama atau ini anak baru gitu. Oh, kelihatan ya dari omongannya ya. Iya, yang masih baru ini kasar brutal kan. Nah, yang lama-lama pasti ini kak ikut sopo toh kak, kok kasar lupa mereka kalau mereka juga seperti itu dulunya. Jadi lucu kadang anak-anak itu kasar kak, aku mau disikot loh kak gitu. Jadi kita kan sampai kadang mesem ketawa sendiri nih, nggak ngerti dia dulu kayak apa. Sama modelnya, cuma mereka mungkin sudah ikut kita jadi mereka udah ngerti harus sopan, ngomong juga mulai pakai bahasa Indonesia yang baik. Ya kadang kita kan ya kalau di
di daerah di kampung-kampung tuh basa Jawa kan sudah biasa kan ya Bu ya. Ngomong kakake ya kowe, kak kowe gitu itu kan udah biasa ya. Kita ajari. Enggak cuma di rumah kasih mereka harus bicara sopan, tapi di sekolah, di rumah belajar yang sopan di lingkungan gitu. Ada enggak yang sampai mereka karena keterbatasannya sampai mereka enggak bisa sekolah? Ada Bu. Nah, terus apa yang dia lakukan? Ya kita ini itu kadang ini Bu, dari anaknya sudah semangat tapi orang tuanya yang nggak mau gitu. Jadi seringkali bukan orang tuanya nggak mau nyekolahin karena repot gitu Bu. Repot jauh Kak kesini. Jadi ya kita mengarahkan aja. Yang deket Bu di sini ada. Mau nggak kalau di sini? PAUD di sini minimal anak sekolah. Nanti kita bantu. Jadi kadang tuh ya yang repot kita gitu. Orang tua maunya anaknya ya wis dicul-culke aja. Makan ya sudah secukupnya, dikasih uang ya sudah gitu Bu. Sering ada yang begitu. Jadi nggak diopeni anaknya. Kita yang ngopeni sekolahnya, kita yang ngopeni seragamnya kadang. Bukunya gitu. Jadi kalau masa online seperti ini nih, yang sekolah di Terang Bangsa itu kakaknya itu yang ngambilin soal, diambilin, dibawain, nih dikerjain. Orang tuanya terima beres Bu. Nah, terus orang tuanya memang sebagian besar itu kerjanya apa? Mereka lihat daerahnya ya Bu. Kalau yang di daerah yang kayak Gasem Baru dengan Gasem Sari itu aja sama-sama Gasem beda. Yang Gasem Sari lebih tertata, orang ya kerjanya buruh gitu. Tapi kalau yang di Gasem Baru ini agak beda karena ya campur-campur ya Bu. Pada pendatang itu macam-macam mereka kerjaannya tukang parkir, ada yang pemulung kalau di sekarang di Gasem enggak, tapi yang di daerah Karangsari itu macam-macam Bu. Ada yang campur ya. Ada yang mungkin setengah pemulung, ada orang tuanya yang maaf mungkin nyambi jadi PSK, jadi siang itu masih kerja mulung, tapi malam sore-sore udah dandan gitu Bu. Tadinya kita juga nggak tahu gitu, karena siang tuh normal gitu Bu. Tapi kalau sudah sore, menjelang sore sudah ayu gitu. Hah, Bu, lihat toh, ini sopo Pangleng mbak Bu? Lah sopo? Iki mbak ini loh Bu. Loh, padahal siang tuh biasa banget ya seperti ibu biasa gitu Bu. Tapi kalau sudah sore, ya dandan cantik sekali. Walah. Ya itu daerah sendiri-sendiri ya Bu. Ada yang nggak semua seperti itu. Ada daerah yang tertentu seperti itu. Tempat lain juga ada yang kita ngerti pagi ya seperti itu, nanti malam sudah berubah. Berarti yang diajarkan itu bukan istilahnya apa ya, benar-benar ayat firman Tuhan gitu, tapi yang diajarkan berarti secara apa, aplikasinya nanti di kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya ayat-ayat itu kita masukkan, kita punya namanya Miko, jadi ada buletin 1 bulan sekali itu ceritanya tentang cerita buat sendiri Miko. Iya, kita ketik itu buat anak-anak, seminggu 1 kali itu dibahas gitu sama kakak-kakaknya. Itu pengajaran tentang kebenaran juga. Di akhir cerita motivasi itu kita selipin 1 ayat, walaupun kita nggak mencantumkan ayat apa ya, seperti hormati lah ayah ibumu. Itu kebetulan ini November ini kan Hari Pahlawan. Siapa pahlawan dalam hidupmu? Ayah ibumu ini adalah pahlawan juga kan gitu. Orang tuamu ini yang melahirkan, mendidik, merawat. Nah, di akhirnya itu kita supaya bangga sama orang tuanya ya. Di akhir ayat itu kita kasih hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu gitu. Tetap ada ayat kita bagikan, cuma kalau kita sampaikan, ayatnya itu ada di sini, firmannya berkata, ya nggak seperti letter sebegitu sih Bu. Tapi kita tetap ajarkan setiap kali ada pertemuan itu ada yang kita sisipkan. Gitu. Pernah nggak ngalami satu kejadian di mana kita kan berarti ini juga harus fokus, nggak bisa nggak dipikirin, pokoknya sudah asal datang kan, nggak begitu juga buktinya. Terus mulai ada buletin di mana itu membahas supaya yang ngajar juga nggak bingung juga, anak-anak dapat materi yang pas.
pernah enggak di suatu ketika ada kejadian di mana ini antara keluarga, kepentingan keluarga dan ini kepentingan untuk anak-anak rumah kasih, tiba-tiba ini ketemu gitu loh. Nah, terus gimana menyelesaikannya kalau sampai ini suatu ketika ini bertemu atau mungkin sudah pernah ketemu dua kepentingan yang sama. Nah, kita kan harus kadang-kadang wah ini harus gimana ya, ini keluarga juga prioritas, tapi ini juga hatinya Bu Yohana ini sudah nyangkut di anak-anak di rumah kasih. Nah, gimana menyelesaikan solusinya itu? Pernah enggak ngalami? Pernah sih Bu, ya sering sebetulnya. Pernah. Jadi ini suami saya kan setelah sekian lama sering keluar kota nih, titik tertentu sudah mulai bisa mendelegasikan tugas-tugasnya ke stafnya, ke karyawannya. Jadi lebih sering di rumah. Dia bingung setiap hari istrinya keluar gitu. Setiap sore istrinya keluar, pulang sampai malam, kadang rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat itu. Nah, anak saya tuh sempat terlantar karena les nggak saya jemput-jemput. Jadi telepon ke papinya, "Pi, aku kok nggak dijemput-jemput maminya ditelepon nggak bisa," segala macam ya. Sampai akhirnya saya diultimatum sama suami saya. Oh iya? Kamu pilih pelayanan yang mana? Jangan banyak-banyak, karena aku lihat ternyata banyak sekali keluar gitu. Karena mungkin saya nggak cuma di rumah kasih, saya juga ada di tempat lain, melayani tempat lain. Ada MPP juga itu yang saya jadi ketuanya kan. Jadi saya bilang gini, ya boleh, ini boleh kamu kurangi, ini boleh kamu larang saya, yang ini, yang ini, yang ini. Ini kan saya ikut kamu pelayanan, saya bilang gitu. Tapi yang ini, yang rumah kasih, kamu kan nggak pernah terlibat dalamnya, dan itu sudah pilihan saya dari awal. Jadi yang rumah kasih nggak bisa diutek-utek, saya bilang. Yang rumah kasih dan yang ini saya nggak bisa tinggalkan. Jadi kalau mau saya suruh kurangi, ya tak kurangi yang ini. Yang lainnya itu. Yang ini silahkan lapor ke atas. Kalau yang ini dikurangi, saya bilang. Berarti punya prioritas ya? Dalam pelayanan pun ada prioritas ya. Saya ngerti kalau suami saya pamit gitu, ini rumah kasih butuh ini orang tuanya gini. Emang nggak ada orang lain gitu. Harus kamu yang terjun gitu. Kalau dia udah bilang gitu, artinya saya kira-kira ini bisa saya delegasikan nggak ya ke staf saya gitu. Kalau saya telepon staf saya, kamu bisa nggak handle ini. Bisa Bu, oke, kalau kamu bisa handle kamu kerjakan gitu. Kalau nggak bisa handle kamu telepon saya ya, nanti saya akan ke situ atau saya nanti pandu harusnya seperti apa gitu. Jadi ya karena saya ngerti tugas saya ini bukan cuma di pelayanan, saya ini juga sebagai istri, sebagai ibu, punya anak, saya harus membagi itu semua gitu. Jadi ya pinter-pinternya, kalau ini saya bisa delegasikan, saya delegasikan. Kalau tidak bisa ya saya akan bilang yang ini saya nggak bisa delegasikan karena ini masalah duit, saya bilang. Kalau masalah duit nanti itu semua kacau. Jadi saya mesti hadir kalau yang masalah ini. Kalau yang ini saya mesti hadir karena nggak bisa diwakilkan. Jadi saya ya itu komunikasi saya dengan suami. Kalau hal-hal tertentu saya nggak bisa delegasikan. Gitu. Akhirnya ngerti ya? Ya mengerti dengan ya suami saya paham saya keras di situ. Tapi memang nggak bisa ditipu ya. Pada waktu kita itu punya hati memang untuk melayani satu komunitas begitu ya. Tapi kita dihadapkan dengan prioritas yang lain yaitu keluarga. Anak-anak membutuhkan kita, suami butuh untuk dampingi. Itu bukan hal yang gampang sih. Karena kalau kita hanya melakukan itu bukan dengan hati, kita ndak akan berat di hati. Tapi karena kita melakukan dengan hati, sehingga ini kok semua ini ya. Itu juga aku pernah ngalami kayak begitu ya. Nah sekarang saya pengen ngerti, pernah ndak pada waktu di dalam rumah kasih itu ya, nangani rumah kasih itu sampai di satu titik di mana kita, itu masalah kok kayak begitu ya gitu loh. Sampai kita mau give up, misalnya ngelihat satu anak misalnya ya, aku nggak tahu, misalnya ngelihat satu anak di mana sampai
wah ini aku sampai menyerah. Karena saya pernah punya itu orang tua dari teman saya. Maminya itu sukanya pelayanan di penjara. Itu setelah pelayan di penjara, memang semua panggil orang-orang yang di penjara panggil dia mami. Suatu ketika rumahnya dia dimalingi. Yang maling itu adalah orang yang dari penjara itu yang dibimbing sama dia itu. Yeah. Dia ditipu orang, yang nipu dia itu orang yang di dalam penjara. Itu membuat suaminya sampai menutup diri. Kamu nih melayani, tapi orang-orang yang kamu layani itu kayak begitu. Dan itu yang terus akhirnya mencuri di rumah kita, jadi maling orang itu. Sekarang ngapusi kita juga orang yang dari penjara itu. Yeah. Jadi suaminya kan jadi ini gimana? Jadi dia sendiri kan juga rasanya kok aku kepepet ya gitu loh. Melihat aku harusnya pelayanan tapi aku melihat pelayanan kayak begitu kan juga bisa bikin kita down loh. Yeah. Aku melayani kok yang tak layani kok kayak begitu. Nah itu pernah terjadi enggak? Ya sering sih Bu kalau ya? masalah-masalah gitu sampai jadi kan kita nih harapannya mereka itu punya perubahan. Berubah hidupnya, kita bantu semaksimalnya. Kalau nggak punya kerjaan, kita carikan kerjaan. Kalau kesulitan apa kita bantu. Nah, tapi akhirnya mereka tuh jadi gini, menggantungkan pada diri kita gitu loh ya. Oh. Jadi kalau sedikit-sedikit gini, bisa ngomong gini Bu, Tuhan, saya berdoa Bu Yohana, Tuhan bilang Bu Yohana punya solusi. Jadi saya tuh gini, oh iya sudah berdoanya bagus, tapi Bu Yohana punya solusi itu yang saya gini, oh artinya dia masih condong ke manusia gitu kan. Mungkin mereka melihat saya ini cukup mampu untuk memberikan solusi dalam hal yang dia butuhkan. Waktu itu dalam hal keuangan gitu Bu. Makanya saya tuh cukup hati-hati dengan duit, uang dan itunya. Karena pernah kejadian gitu, jadi sudah minjemi nggak balik gitu kan Bu. Sampai dikasih kerjaan malah belenjani, saya yang malu gitu kan. Akhirnya ya gini, capek saya itu kalau sama orang-orang gini, tiap kali datang selamat sore Bu Yohana, nanti mepet-mepet ada maksudnya. Bu, rumahnya perlu dicat nggak Bu? Kenapa? Ya kalau rumahnya Bu Yohana mau dicat, saya mau ngecat. Saya lihat potongannya, mosok ya iso ngecat, saya tuh gitu. Ya gini, nanti kalau saya kasih rumah saya dicat, ya iya kalau dia ngecat benar. Kalau celutak maksudnya ngambili gitu kan saya juga repot. Jadi saya hati-hati gitu kalau hal-hal seperti itu. Saya sudah ngerti model orang-orang seperti itu ya gini. Wes Mas, butuhnya apa? Kalau kerjaan tak cariin kerjaan. Kalau ndak bisa ngecat nanti malah blonteng-blonteng, saya tuh bilang gitu. Jadi kadang tuh capeknya ya mereka itu nggak bisa gini, maunya jalan pintas gitu. Kalau bisa ada pekerjaan yang enteng, enak, duitnya banyak gitu. Tapi kan nggak ada yang seperti itu Bu. Maunya orang kan percaya dulu. Nah orang percaya itu kan lihat saya gitu. Kalau saya masukin, ada nggak Bu Yohana yang mau kerja, saya masukin. Di sana ada masalah. Kita yang nggak enak jadinya. Kitanya yang nggak enak kan. Sampai saya tuh pernah di titik gini. Aduh Tuhan kalau kayak gini terus aku tuh ya capek. Terus berhenti aja, nggak usah pelayanan lagi. Tapi ya itu Bu, kalau sudah gitu tuh keluar muncul ayatnya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mau baik balik lagi saya mau berbuat baik lagi dengan pengertian yang gini, kalau sudah kejadian seperti ini ya saya harus belajar kan untuk membatasi supaya mereka tuh tidak memanfaatkan dan memanipulasi saya. Jadi dari waktu ke waktu jadi saya ngerti batas-batasannya dengan mereka, jangan sampai mereka itu akhirnya merugikan saya gitu. Walaupun sebetulnya ya kalau pernah dibohongi, dihapusi ya sering gitu Bu. Tahu-tahu nanti dapat laporan Bu,
dhewe dihapusi Bu, iki jebule gini-gini. Wis makanya toh hati-hati, lain kali soal yang gini nih kita mesti ngerti seperti apa gitu. Udah satu kali aja dihapusi, jangan 2 kali, kasih kesempatan 1 kali lagi. Tapi kalau kejadian itu lagi, nanti Bu, yang ini dapat bantuan nggak? Aduh, kalau ingat modelnya aku ki ya wis pegang ngopeni orang-orang kayak gitu, saya bilang gitu. Cuma ya akhirnya keluar kata yang itu mesake. Lah itu berarti kan sing diurusi akhirnya ndak cuma anak-anak. Iya Bu, itu anak-anak dan orang tua itu satu paket gitu. Kan nggak mungkin Bu nganter anaknya nanti kan jemput anaknya ngobrol gitu kan. Kadang kita dipanggil, Bu, sini Bu, ada yang sakit ya kan, orang tuanya sakit, nggak punya biaya, nggak punya dana untuk mengobati, kita ya kadang carikan, oh ya siapa coba ada yang punya ini nggak, channel kemana diuruskan, misalnya kalau punya kartu itu nggak Bu, apa yang kartu miskin untuk bisa berobat paling nggak ke puskesmas atau itu kan ada rujukannya gitu, itu kita bantuin, kita edukasi seperti itu Bu, punya nggak kartu ini, karena pemerintah kan sebetulnya sudah menyiapkan itu semua. Betul, gitu. Betul. Seperti kalau orang itu dia penduduk Kota Semarang, kalau memang dia tidak mampu, maka pemerintah itu bisa mengeluarkan dana untuk kesehatan, sampai periksa apapun juga itu juga gratis gitu loh. Bahkan sekolahnya dibayari juga sama pemerintah gratis. Ya itu gitu yang loh. mereka kadang nggak paham. Kadang nggak tahu mereka. Nggak tahu jalur-jalurnya gitu tuh nggak ngerti Bu. Padahal itu kan hak mereka kan untuk dari pemerintah itu udah kasih. Ya memang istilahnya ususnya harus dowo. Nek enggak dowo ususnya iso ya karena mereka akhirnya menggantung ke kita. Iya betul. Padahal kita diganduli juga kita rasanya berat gitu loh. Kok gandulnya kok ke aku gitu loh. Ya tapi saya ngeliat gini. Kalau kita ngelayani tadi ya dari ceritanya Yohana ini saya ngeliat gini. Pada waktu kita melayani itu kita sendiri akhirnya bertumbuh. Iya. Nah, ngerti caranya begitu toh Tuhan. Berarti ini mereka harus diajarkan supaya mereka itu tidak gandul ke orang, tidak berharap ke orang. Kitanya sendiri belajar. Jadi kita bukan hanya sekedar melayani, tapi kita juga akhirnya bertumbuh juga. Kesel ya sudah hati ini kesel, terus kelingan ayat. Jangan marah sampai matahari terbenam. Waduh lah gue. Akhirnya kan beresi hati gitu loh. Iya Bu, kadang gitu, sebetulnya saya ini kalau sama anak-anak saya ini termasuk mami yang galak gitu. Jadi ngopeni anak itu sebetulnya ya nggak sabar, apalagi anak-anak model yang di kita rumah kasih itu layani kan beling-beling gitu ya Bu. Nah itu kadang tuh saya gini, aduh meh marah saya tuh, itu kalau sudah anak saya wis tak sabet. Sudah tak marahin, cuma karena saya ingat ini adalah anak-anak yang Tuhan titipkan ke kami gitu, untuk kami didik. Setidaknya mereka tuh mengerti masa kecilnya itu kenal kebenaran, kenal yang namanya bagaimana harus menjadi orang yang benar-benar orang yang berguna nantinya, nggak cuma sekedar cita-citanya ya kalau di kampung itu sudah SMP kerja menikah ya sudah gitu aja Bu. Nah kita nih mau upgrade supaya mereka tuh punya mindset, punya pikiran, oh aku nih nggak cuma sekedar SMP selesai terus kerja nanti terus menikah gitu, tapi ada cita-cita yang lebih tinggi gitu. Mungkin nanti bisa SMA, bisa kuliah ya syukur-syukur. Toh pemerintah menyediakan semua, tinggal kita telaten nggak ngikutin itu gitu loh. Iya betul betul. Ya memang di waktu-waktu tertentu kita bisa menyerah ngeliatin orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nanti kita ndak tolong marah. Iya toh? Iya. Nanti tapi nek kita tolong kok gandul terus ke kita gitu. Tapi disuruh kerja males. Nah itu wes. Iya Bu. Ya. Jadi waktu pelayanan itu saya udah bilang sama suami sama anak-anak ya. Kalian ngerti Mami ini pelayanan seperti ini dengan orang-orang seperti ini. Jadi nanti kalau ketemu orang ya kan, siapa tahu ya kan nggak tahu, ketemu orang tua, kalian dengar suara-suara Bu Yohana gini, oh gini. Wes udah itu buang aja gitu. Karena kalian nggak tahu di lapangan seperti apa gitu. Jadi itu yang
buat jagani ya. Tapi anak-anak saya tuh ngerti kok Bu kalau mereka kan sekolah di Terang Bangsa itu, murid saya sekolah di Terang Bangsa, nanti ini, mami, aku lihat anakmu tadi di sekolahan gitu. Oh iya. Malah kamu bukan anakku, saya bilang gitu. Ya itu anaknya mami toh yang di rumah singgah itu, yang rumah kasih. Oh iya itu anaknya mami. Si ini. Ya tuh cerita gini. Oh mereka kenal kamu nggak? Ya nggak kenal kan gitu. Tapi pernah saya bawa anak-anak saya kenalin yang seumur-umur gitu. Supaya mereka juga ngerti ya. Ya pelayanan saya seperti apa. Kebetulan anak saya ya bisa nari gitu. Saya suruh, ayo kamu belajar melayani anak-anak ini, diajari nari gitu. Ya, memang ada saat dimana itu paling tidak enak dalam hidup kita. Ya. Tapi di satu sisi pasti ada sesuatu yang membuat Bu Yohana ini sampai nek sudah mau menyerah ingat itu, wah bangkit lagi. Misalnya, tidak tahu apakah ada sesuatu yang membangkitkan itu melihat ada satu anak yang bisa berhasil atau melihat anak ini ngalami perubahan sehingga itu memicu membangkitkan semangat lagi. Sebetulnya kalau sampai ada anak yang berubah sampai total gitu ya Bu, ya belum ada sih Bu sampai berubah gitu. Justru karena banyak yang belum berubah itu saya juga berpikir gini, ini kenapa ya kok setelah keluar dari rumah kasih mereka malah jatuh, kadang malah mereka melenceng, nggak karuan, ya hidupnya juga nggak seperti yang kita bayangkan gitu kan. Maksudnya kita udah didik sampai mereka SD, kadang sampai ada yang SMP. Justru itu yang membuat saya gini, oh berarti tugas kita masih harus lanjut gitu. Yeah. Jadi kalau udah capek apa gitu tuh cuma ingetnya Tuhan Yesus saja juga nggak pernah capek sama kita. Tuhan Yesus juga melayani itu dengan orang segitu banyak, juga tetap ada terus punya kerinduan untuk mereka yang jadi belas kasihan itu. Saya baca, saya renungkan pelayanan ini seperti apa ya. Kalau dulu kan saya cuma koordinator 2 rumah kasih, nah ini saya jadi kepala, nih saya harus belajar lagi kan Bu gitu. Saya baca, oh belas kasihan itu yang menggerakkan hati Yesus untuk kemudian menyembuhkan, memberi makan. Jadi kalau ingat itu lagi saya gini, ya mau diapain lagi? Belas kasihan itu yang muncul gitu. Mereka ini kalau nggak diarahkan ya makin terpuruk gitu. Sudah diarahkan sampai begitu juga mereka masih kehilangan arah. Bagaimana kalau enggak? Iya betul. Nah itu cara berpikir seperti itu yang harus dipunyai. Kalau enggak kita bisa stres loh. Ya toh. Jadi kita akan tahu bahwa oh aku punya tugas ya aku nanam. Pokoknya tak tanami sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Karena dia masih kecil, masih SD, masih SMP. Pokoknya tak tanam. Suatu ketika pasti yang tak tanam itu pasti tumbuh. Ya, gitu saya loh. percaya itu yang saya berikan ke staf-staf saya. Ya sekarang kita nggak lihat gitu. Sepertinya kayaknya sia-sia, tapi jangan lupa loh, ini satu generasi yang kita pegang. Kita nggak tahu generasi ini ke depan seperti apa. Tapi kita percaya bahwa yang kita tabur itu jangan lupa adalah firman. Firman itu nggak pernah kembali sia-sia. Mungkin setelah keluar rumah kasih kita lihat, wah Bu, ora karuan gini-gini. Jangan berkecil hati gitu. Ada titik baliknya nanti. Kita nggak tahu kapan titik balik itu akan terjadi. Dan ingat, waktu itu Kak ini pernah ngajarin aku. Waktu itu Kak itu pernah kasih aku sesuatu. Kak itu waktu itu pernah doain aku. Kita nggak pernah tahu gitu loh Bu. Tapi saya sering dengar kesaksian orang-orang yang pernah dulunya seperti ini hidupnya terus berbalik. Kenapa kok bisa jadi Kristen? Kenapa kok bisa balik ke Tuhan? Pernah mereka tuh ingat, oh saya tuh pernah ke gereja, ikut sekolah minggu, cangkirnya bagus, dikasih kacang hijau. Kacang hijaunya itu nggak seberapa, dia seneng cangkirnya bagus. Jadi saya tuh gini, oh jadi anak itu nggak selalu melihat yang kita kasih itu gini,
oh ini enak loh makan sehat, enggak. Ada anak-anak tertentu yang melihat oh bungkusnya cantik, ada pitanya. Mungkin mereka nggak pernah dapat yang begitu ya Bu. Parcel itu dibungkus cantik, dikasih pita gitu. Mungkin orang tuanya kalau ngasih ya udah dikasih aja, mungkin gitu. Atau mereka ulang tahun nggak pernah dirayakan. Kita sekali-sekali, oke yuk beli tat kecil aja. Yuk yang ulang tahun hari ini kita tiup lilin sama-sama. Wah, seneng gue. Jadi mungkin itu kesan yang sepertinya sepele gitu, sepele tapi mungkin itu membekas di hati mereka. Akhirnya mereka ingat yang diajarkan oleh kakak-kakaknya gitu loh. Jadi hal kecil itu bisa berarti ya buat orang-orang yang di bawah itu ya. Juga buat anak-anak yang ada. Jadi ya kita ngelihat pelayanan kayak begini itu tidak mudah, tidak gampang, seringkali ketemu dengan problem, sehingga kadang-kadang kita, aduh kok sepertinya kok kita ini kok belum kelihatan hasilnya gitu loh. Tapi kalau kita bisa berpikir, nah sudah tak kasih aja seperti ini, tak rumati seperti ini aja masih begitu, apalagi kalau tidak sama sekali, bisa jadi kayak apa mereka. Nah itu salah satu nilai lebihnya ya, kalau kita bisa punya pikiran seperti itu, sehingga kita nih tidak gampang putus asa. Nah pernah tidak punya bayangan nanti, Tuhan aku punya impian untuk rumah kasih itu seperti ini gitu loh. Apa impiannya apa? Ya kebetulan tuh saya sama suami pernah ke LA kan. Kita ini minta izin ke Dream Center. Jadi ke Tommy Barnett itu. Saya lihat jadi dibawa sampai ke divisi-divisinya gitu kan. Dari ministrinya saya lihat rapi, teratur gitu. Ada food and beverage itu apa ya, food ministry gitu. Satu penuh isinya, aduh saya tuh sampai ngiler-ngiler, kok bisa ya datang begini banyak makanan gitu. Susu, roti, buah, kalau mereka makannya kan seperti itu ya Bu ya. Nah, saya bayangkan, wah ini suatu saat kita juga bisa punya seperti ini ya. Setiap hari itu mereka? Setiap hari, dan mereka itu ada mobil keliling untuk membagikan makanan. Terus mereka ada yang pakaian-pakaian yang di story gitu kan. Itu ada satu gedung sendiri disortir, ada orangnya sortir sendiri, dan mereka bawa itu semua nanti Bu gitu. Terus ada nanti divisi lainnya yang untuk khusus anak-anak yang ditinggal orang tua, ada yang wanita-wanita yang tidak punya suami, hamil di luar nikah itu ada. Saya lihat ini luar biasa. Jadi yang kita lihat sekarang di Holy Stadium itu kita menuju ke sana sudah ada dapur umum, ada klinik, ada seperti itu. Saya ya rumah kasih. Suatu saat kita juga punya mobil seperti itu ya, kita keliling gitu kan, bawa makanan, bawa pakaian, kita ada panggung boneka. Ya, Ibu kemarin sudah menawari ke kita, nanti kita ada VR untuk bisa setel film untuk anak-anak, buku bacaan. Saya pikir ini step by step kita menata. Saya punya harapan itu akan terjadi, terwujud. One day akan terjadi gitu ya Bu. Amin. Ya kalau kita tidak punya impian, kita tidak ngerti arah untuk ke depan itu mau kemana. Tapi dengan adanya kita punya bayangan di pikiran kita, suatu ketika itu rumah kasih akan bisa punya mobil di mana nanti keliling ke kota Semarang, ke daerah-daerah kumuh, kita memberi makan orang miskin, kita memutarkan film buat mereka, panggung boneka supaya anak-anak juga senang gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai impian itu berarti kita ini masih ini masih di dalam visi yang ada. Jadi kita berdoa dan kita mau apa yang diimpikan oleh Bu Yohana jadi kenyataan. Amin. Ya, terima kasih Bu Yohana untuk sharingnya, untuk semua yang dibagikan hari ini. Biarlah itu menjadi berkat, karena saya percaya kalau hati diubahkan, maka yang
terjadi adalah bisa mengubahkan orang lain. Pada waktu ada satu hati yang penuh dengan belas kasihan itu diubah oleh Tuhan menjadi punya hati belas kasihan, maka juga nanti akan muncul orang-orang yang punya hati yang sama, Amin. yaitu punya belas kasihan. Oke, terima kasih. Terima Tuhan kasih, Yesus memberkati. kesempatannya, Bu Tina. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.